Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perkembangan pola pikir manusia. Saya Alia Rufaidah. Saya Salman Izaki Al-Hafiz. Saya Muhammad Sadir Rusdiansyah. Selamat menyaksikan. A. Mitos sebagai landasan perkembangan pola pikir. 1. Perkembangan alam pikiran. Pengetahuan baru yang merupakan kombinasi antara pengalaman-pengalaman dan kepercayaan disebut mitos. Cerita-cerita mitos itu disebut legenda. Mitos dapat diterima waktu karena keterbatasan penginderaan, penalaran, dan hasrat ingin tahu yang perlu segera dipahami. Sehubungan dengan kemajuan zaman, maka lahirlah ilmu pengetahuan dan metode pemecahan masalah secara ilmiah yang dikenal dengan metode ilmiah atau scientific method. Puncak pemikiran mitos adalah pada zaman Babilonia, yaitu kira-kira 700-600 sebelum Masehi. Sebagai contoh, orang Babilonia berpendapat bahwa alam semesta sebagai ruang setengah bola dengan bumi yang datar sebagai lantainya dan langit dengan bintang-bintang sebagai atapnya. Berdasarkan kemampuan berpikir manusia yang makin maju dan perlengkapan pengamatan makin sempurna, maka mitos makin ditinggalkan orang-orang dan cenderung menggunakan akal sehat. Proses pengembangan pola pikir. A. Rasa ingin tahu. B. Mitos antara pro dan kontra. Masyarakat dahulu dapat menerima mitos karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan pemikirannya. Orang dapat menerima karena pengetahuan yang mereka peroleh dari kenyataan, pengamatan, dan pengalaman tidak dapat digunakan untuk memecahkan masalah hidup yang mereka hadapi. Ini merupakan contoh orang-orang yang pro akan mitos. Timbulnya mitos karena adanya keterbatasan pengetahuan, penalaran, dan ingin segera mendapat jawaban. Kemampuan berpikir manusia semakin maju disertai perlengkapan pengamatan. Misalnya teropong bintang, maka mitos dengan berbagai legendanya makin ditinggalkan dan beralih kepada akal sehat. Inilah contoh dari orang-orang yang kontra akan mitos. Ya, selanjutnya ada B. Perkembangan ilmu pengetahuan. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Setiap periode menampilkan ciri khas tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang meliputi 3 stadia. Yang pertama, ada teologis yang menampakkan dominasi kekuatan atas diri manusia sehingga peranan bersudut pada alam atau Tuhan. Yang kedua, ada metafisik, manusia sudah mempersoalkan tentang keberadaan dirinya, namun belum mampu merealisasikan kekuatan dirinya secara maksimal. Yang ketiga, ada positivistik, memperihalan suatu sikap ilmiah suatu dengan segala ukuran yang jelas dan pasti, sehingga bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Kedua, ada periodisasi perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada periode pra-Yunani kuno yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: kemampuan menemukan abjad, kemampuan menulis, kemampuan berhitung, menyusun kalender, kemampuan meramalkan suatu peristiwa. Yang kedua ada zaman Yunani kuno. Zaman yang dipandang sebagai zaman keemasan filsafat ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide pendapatnya. Kedua, tidak ada lagi mempercayai mitologi-mitologi. Yang ketiga ada ikat bakal tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Yang ketiga ada zaman pertengahan atau Middle Age yang memiliki ciri perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Yang keempat, ada zaman Renaissance, abad 14 sampai 17 Masehi. Kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama, penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern sudah mulai dirintis pada zaman Renaissance. Yang kelima, ada zaman modern abad 17 sampai 19 Masehi. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Yang keenam, ada zaman kontemporer abad 20 sampai sekarang. Di zaman ini semakin banyak ilmuwan dan berkembangnya kemajuan iptek. Dan yang ketiga, perkembangan pola pikir manusia di Eropa dan dunia Islam. A. Perkembangan pola pikir manusia di Eropa.
Perkembangan pola pikir manusia di Eropa ini mulai timbul pada masa abad permulaan ke-14 di Eropa, mulai berkembang dalam ilmu pengetahuan sejak zaman itu. Sampai sekarang di Eropa masih menjadi pusat kemajuan ilmu pengetahuan bagi umat umumnya. Tokoh-tokoh lain yang juga sebagai pelopor di Eropa yaitu Copernicus, Tycho Brahe, Kepler, dan Galileo. Mereka juga mengembangkan pengetahuan yang didasarkan pengalaman. Perkembangan menjadi sangat pesat setelah ditulisnya buku Novum Organum oleh Francis Bacon pada tahun 1560 sampai 1626 yang mengutarakan tentang landasan empiris dalam mengembangkan pengetahuan dengan menguraikan metodenya, yaitu semua didasarkan pada 1. Pengamatan dan pengalaman, 2. Pengumpulan data yang secara sistematis, 3. Analisis, dan yang keempat perbandingan. B. Perkembangan pola pikir manusia dalam dunia Islam. Penting untuk menyadari bahwa selama berabad-abad para pemikir muslim terkemuka menyumbangkan kepada setiap generasi apa yang dapat mereka pikirkan, membenturnya dengan kenyataan dan memecahkan masalah baik yang menyangkut agama maupun yang berkenaan dengan dunia. Ini berdasarkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah seperti spiritualisasi Islam yang berhubungan langsung dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Hal ini didasari pada makna batin ayat-ayat firman Tuhan dan perilaku Nabi yang berkenaan dengan kehidupan batiniah. Dan yang kedua, teologi Islam. Tradisi spiritual Sufi yang kaya beragam, istilah ini mengacu pada pemahaman tentang firman kalam Allah atau Al-Quran pembangun bentuk pemikiran Islam. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.